Hai sahabat Kompas.com, nama Irjen Pol Verdi Sambo sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ya, Jenderal Bintang 2 itu masih menjadi sorotan sebagai buntut kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinasnya. Bagi kalian yang belum tahu, setelah kasus ini mencuat, Sambo sempat dinonaktifkan dari jabatan Kepala Divisi Propam Polri, tepatnya pada Senin 18 Juli 2022. 2 minggu kemudian, atau pada Kamis 4 Agustus 2022, Kapolri resmi mencopot Sambo dari jabatan Kadif Propam menjadi perwira tinggi di pelayanan markas atau Yanma Polri. Nah, sebenarnya apa sih itu Yanma dan di mana kedudukannya? Sebelum bahas itu, kita harus tahu dulu struktur organisasi Polri. Jadi, secara garis besar, ada 4 unsur jajaran kepolisian yang bertugas di bawah Komando Kapolri. Mereka adalah unsur pengawasan dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tingkat kewilayahan. Untuk unsur pengawasan dan pembantu pimpinan, ini mencakup divisi seperti profesi dan pengamanan atau Propam Polri, dan divisi hubungan masyarakat atau Humas Polri. Selain itu, ada juga staf Kapolri hingga Inspektorat Pengawasan Umum. Kemudian yang kedua ada unsur pelaksana tugas pokok. Unsur ini, contohnya seperti Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim, Korps Lalu Lintas atau Korlantas, hingga Badan Intelijen Keamanan atau Baintelkam. Lalu ada unsur pendukung, misalnya seperti Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian atau Akpol, Sekolah Staf dan Pimpinan atau Sespim, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK. Dan yang terakhir, unsur pelaksana tingkat kewilayahan. Itu contohnya seperti Polda. Nah, itu gambaran luasnya ya. Lalu, di mana kedudukan Yanma Polri? Yanma Polri masih masuk di unsur pengawasan dan pembantu pimpinan. Tapi Yanma Polri berada di eselon 2A, atau setingkat di bawah jabatan Sambo yang sebelumnya, yakni Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam. Kadif Propam merupakan eselon 1B. Nah, menjawab pertanyaan tadi, jadi pelayanan markas atau Yanma adalah unsur pelayanan yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan, pelayanan umum, dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri. Nantinya sebagai Yanma, Sambo diberi tanggung jawab baru. Tugas tersebut meliputi pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan di lingkungan Polri. Gak cuma itu, sebagai Yanma Polri, Sambo juga diberi tanggung jawab untuk mengurus kebersihan hingga pintu masuk markas. Nah, karena tugas inilah, Yanma kerap kali dianggap sebagai tempat parkir bagi para perwira Polri yang dimutasi karena terlibat masalah. Tapi, bukan berarti seluruh anggota yang bertugas di Yanma Polri merupakan para polisi bermasalah ya. Itu dia ulasan soal Yanma Polri yang menjadi jabatan baru Verdi Sambo. Sekian dulu Oh Begitu kali ini, sampai bertemu di video-video lainnya. Dan simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.